Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari kita lihat apa artinya meditasi dalam satu gambar ini. Meditasi artinya apa sih? Meditasi adalah pengembaraan manis. Pengembaraan manis ke dasar batin hati untuk menemukan kembali apa? Menemukan kembali jati diri yang cantik. Kita sudah ada jati diri yang cantik. Jati diri yang cantik, damai, itu shanti. Kuat, yaitu syakti, dan penuh kasih, prem. Mengembara ke dasar batin untuk menemukan kembali jati diri yang cantik, damai, dan penuh cinta kasih. Artinya, saudara yang kami hormati, kita sudah ada satu tahap jati diri. Dan untuk meditasi hari ini, marilah kita fokus pada diri kita sendiri secara internal. Pengembaraan ke dalam, pengembaraan ke batin. Jika Anda tidak tahu batin itu seperti apa, Anda bisa pikir kata hati nurani atau kata hati, ya, pengembaraan ke dalam. Baiklah, duduk santai dan kita mulai meditasi. Masing-masing peserta bisa tutup mata atau bisa buka mata, tapi ikutlah ini di dalam hati Anda atau batin Anda. Kata-kata yang saya akan berikan sekarang. Terima kasih. Sekarang saya hanya memberi fokus pada diri saya sendiri. Saya sangat penting karena saya mengerti saya penting, saya perlu memberi diri saya perhatian yang cukup supaya saya bisa hidup dan maju dalam dunia yang penuh dengan badai, penuh dengan ketidaktentuan. Saya sadar dunia di luar saya, dunia di sekitar saya adalah benar-benar menakutkan, benar-benar menjadikan saya khawatir, benar-benar membuat saya takut. Tetapi untuk menghadapi semua ini, saya perlu pertama dan utama memberi fokus pada diri saya, karena saya umpama pelita. Pelita nyala dalam badai besar. Bagaimana pelita yang begitu kecil bisa hidup dalam badai yang begitu besar? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Karena apa? Pelita yang kecil itu, kekuatan internalnya adalah hebat. Kekuatan internalnya adalah besar. Kekuatan internalnya adalah ilahi.
kekuatan internalnya adalah benar, yang ilahi, tidak akan menjadi terpadam dalam badai besar apapun. Oleh karena itu, saya memberi perhatian pada diri saya, sang jiwa, yang begitu kecil, yang tak tampak, tapi penuh kekuatan, penuh keilahian, penuh kebenaran. Saya tidak akan mati atau hilang dari alam ini. Saya abadi. Ya, saya akan menghadapi badai. Ya, saya di tengah-tengah badai. Ya, ini adalah situasi yang real. Tetapi keyakinan pada diri sebagai jiwa abadi, jiwa yang tidak ada kematian, jiwa yang terus hidup setelah kematian, memberi saya kekuatan internal yang besar. Saya sadar, saya dikasih badan ini, badan sementara ini, badan dalam satu kelahiran ini, untuk menunjukkan prestasi saya, kemampuan saya, kebijaksanaan saya. Saya diberi peluang untuk manifest kebolehan saya, kualitas saya ketika masih ada dalam badan. Karena ketika sudah pergi dari badan, saya tidak bisa melakukan apapun tanpa badan. Semua prestasi saya dilakukan ketika saya ada dalam badan. Oleh karena itu, saya melihat diri saya, sang jiwa, secara internal. Saya jiwa menghandle badan besar ini. Saya jiwa menghidupi badan ini. Saya jiwa memberi perhatian pada diri saya, supaya badan ini bertindak, berlakon, bergerak sesuai kemauan saya. Saya paham bahwa saya jiwa mengendalikan badan ini. Saya tidak bisa menyalahkan mata saya, mulut saya, telinga saya, atau anggota badan saya yang lain, karena penggeraknya, motivatornya adalah saya, sang jiwa, atma, soul, jiwa, spirit. Sekarang saya memastikan badan saya mengikut perintah saya, kehendak saya. Saya tidak akan membiarkan mata saya melihat dengan sorotan tajam, sorotan amarah, sorotan yang penuh cemburu. Saya akan menggunakan mata dengan kasih sayang, dengan damai, dengan penerimaan. Mata saya adalah kata jiwa. Apa yang jiwa
memiliki itu kelihatan lewat sorotan mata. Karena saya adalah memiliki jati diri, biarlah mata saya selalu melihat dengan damai, kasih, dan kelembutan. Mulut saya juga adalah di bawah perintah saya, sang jiwa. Saya harus sangat berhati-hati ketika mengendalikan mulut saya. Biarlah kata-kata saya sedikit lembut, manis, dan penuh pemaafan. Telinga saya mendengar banyak berita yang menakutkan. Saya belajar hanya memberi perhatian pada berita yang memberi saya semangat, inspirasi. Tangan dan kaki saya, biarlah saya pakai dengan sewajarnya, supaya saya tidak melakukan sesuatu yang jelek atau pergi ke tempat yang jelek. Semuanya ditentukan oleh saya, sang spirit, sang jiwa yang tak tampak, bukan badan, karena badan adalah wadah, kostum, pakaian sementara. Saya tahu dahulu saya sangat cemburu melihat orang yang lebih maju dari saya. Saya sadar dahulu saya sangat benci melihat orang yang lebih baik dari diri saya. Saya sadar dahulu saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Waktu itu saya tidak sadar akan keunikan dan kecantikan diri saya sendiri. Saya melihat diri saya dan orang lain, dan itu membuat saya tidak enak hati, tidak bahagia. Sekarang dalam fokus hari ini, dalam meditasi hari ini, saya sadar bahwa semua yang ada dalam diri saya adalah unik dan cantik, dan orang lain juga adalah unik dan cantik. Andai kata saya tidak ada perasaan persaudaraan yang baik terhadap diri mereka, itu berarti saya lemah. Tapi saya tidak takut. Setelah mengembara ke dalam, saya lihat saya lemah, belum mampu menerima orang lain apa adanya. Saya mengembara ke atas, ke energi kosmik. Kosmik energi. Saya mengembara ke bintang, kepositifan yang cemerlang. Bintang itu diberi banyak nama, banyak panggilan. Bisa Tuhan, bisa Allah, bisa Iswara, bisa Shiva. Apa saja itu adalah kosmik energi yang tertinggi, bintang cemerlang yang tertinggi, yang penuh kekuatan, kasih, damai, bahagia, dan banyak lagi. Karena kadang-kadang bintang yang kecil itu juga digelar sebagai lautan. Bukan lautan secara fisik, tapi
Sang jiwa cemerlang di atas ini adalah bintang yang penuh dengan segala kebajikan. Saya mengembara kepada beliau. Kepada itu, sang bintang cemerlang yang tertinggi, yang maha suci dan maha tahu, dan saya mandi dalam sinarnya, saya mandi dalam cahayanya, saya sang jiwa meresap sinar-sinar yang penuh kekuatan, penuh kasih, penuh damai ke dalam diri saya, sehingga saya kembali ke diri saya yang asal, yang asli, tanpa kontaminasi, tanpa polusi. Itu hanya bisa dilakukan jika saya mengembara ke atas. Tanpa mengembara ke atas, saya tidak dapat memberdayakan diri saya, sang jiwa, di level bumi fisik ini, karena bumi fisik ini sudah menjadi penuh dengan kelemahan, kesusahan, dan ketakutan. Tetapi nun jauh di atas sana ada Tuhan, ada bintang yang menunggu saya, dan saya bisa ke sana kapanpun, dimanapun saya berada, dan apapun latar belakang saya, karena bintang itu milik seluruh dunia. Bintang cemerlang itu untuk seluruh dunia. Bintang itu, kosmik energi yang tertinggi, adalah untuk seluruh dunia. Dan oleh karena itu, saya bisa ke sana lewat pengembaraan spiritual ke atas, yoga ke atas, atau meditasi ke atas, dan saya membuat satu koneksi dengan sang bintang cemerlang yang maha tahu, maha esa. Hanya ada satu, tidak ada duanya. Dan saya menjadi kuat, percaya diri, penuh nilai kebajikan dari koneksi dengan yang satu itu. Saya dapat kembali keyakinan saya, kepercayaan saya, kemampuan saya untuk bisa berlakon dalam badan ini dengan cara yang baik, benar, dan bermanfaat. Saya tahu dahulu saya kecil dan saya tidak suka banyak orang, tapi sekarang secara spiritual, setelah diberi berkah dan kekuatan dari sang bintang cemerlang, saya sang jiwa sudah dicas dengan energi tertinggi, dan saya bisa kembali ke badan ini dan melihat dengan mata yang sejuk, bicara dengan damai, mendengar yang baik-baik, melakukan yang bermanfaat, pergi ke tempat yang membuat saya dermawan, dan hati saya
penuh dengan kasih. Saya tidak lagi perlu mengkritik, tidak lagi perlu menuding orang, tidak perlu takut pada siapa-siapa. Saya kuat, saya ada relasi yang kuat dengan Yang Maha Tinggi, dan saya bisa menghulurkan tangan saya, kerjasama dari hati saya kepada seluruh alam. Saya menjadi Wiswa Mitra, teman pada seluruh dunia. Dunia hari ini penuh derita, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, tapi saya bisa menyampaikan pesan damai, Shanti Dut, pesan damai kepada semua saudara saya. Jangan takut, kita abadi, jaga badan, karena badan ini kostum satu-satu rumah jiwa. Makanlah makanan yang baik, jagalah badan dengan baik dengan olahraga dan meditasi, dan lakukanlah yang terbaik karena Anda pelita dalam badan tidak akan mati-mati. Anda tetap kuat, penuh kasih, penuh damai. Anda bisa seperti saya bisa pancarkan energi kasih, energi kekuatan, energi damai, energi yakin kepada seluruh alam. Sekarang kita tidak bisa pergi kemana-mana. Saya sekarang sudah ada dalam lockdown. Saya tidak bisa pergi kemana-mana, tapi dengan pikiran yang kuat, pikiran yang terfokus, pikiran yang penuh kasih, pikiran yang penuh damai, saya bisa menghantar, memancarkan vibrasi-vibrasi damai, vibrasi-vibrasi kasih, vibrasi-vibrasi keberanian, dan vibrasi-vibrasi harapan kepada seluruh alam. Doa saya dalam setiap nafas, harapan saya dalam setiap nafas adalah semoga setiap makhluk hidup di bumi ini adalah bahagia, damai, dan penuh kasih. Setiap pernafasan saya memberi berkah. Setiap pernafasan saya memberi restu. Setiap pernafasan saya memancarkan kasih persaudaraan kepada seluruh alam. Indonesia khususnya, dunia umumnya. Sebagai salah satu manusia di atas muka bumi ini, sebagai salah satu aktor di atas muka bumi ini, saya sang jiwa sadar bahwa waktu dalam badan ini adalah sangat berharga, sangat-sangat tinggi nilainya, dan saya tidak akan melepaskan peluang, menghilangkan peluang ini untuk menjadi donor untuk memberi cahaya, vibrasi, sinar, getaran,
damai kepada seluruh keluarga saya, keluarga global. Walaupun saya tidak bisa kemana-mana, saya ada di lockdown. Saya bisa sampai ke seluruh penjuru dunia hanya dengan pelayanan mental, pelayanan meditasi, pelayanan yoga, pelayanan pikiran, pelayanan kesadaran, pelayanan dari jiwa yang matang, pelayanan dari jiwa yang bertanggung jawab, pelayanan dari jiwa yang ada koneksi dengan Yang Maha Esa, pelayanan dari jiwa yang merangkul seluruh dunia sebagai satu keluarga pribadi, keluarga aktor-aktor di atas bumi ini, atas pentas sandiwara ini, atas globe ini. Globe ini, bola globe ini adalah rumah saya, rumah kita. Kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan saya. Kedamaian dunia adalah kedamaian saya. Kesejahteraan dunia adalah kesejahteraan saya. Saya memahami pentingnya perkataan kita, bukan saya. Kita bersatu, kita bergabung, kita kerjasama, dan kita berdiri sebagai satu kesatuan yang tidak akan mundur-mundur dalam badai sebesar gunung Himalaya. Kita tidak akan berundur, kita akan berdiri tegak, membuat pelayanan dari lubuk hati, dari hati nurani kepada seluruh alam. Dalam meditasi ini, pertama, saya janji untuk merawat diri saya. Kedua, saya berjanji untuk selalu ada hubungan dengan Yang Maha Esa, karena itu adalah pengecasan diri saya yang abadi. Ketiga, saya merangkul semua manusia sebagai keluarga saya tanpa melihat kecacatannya, karena kecacatan itu adalah sementara, manakala keluarga saya sebagai keluarga spiritual adalah memiliki jati diri. Saya paham itu. Semua manusia ada apa yang kita katakan sebagai jati diri yang penuh kasih, damai, bahagia, dan kesucian. Inilah saya, inilah keluarga saya, inilah kebanggaan saya, inilah satu perjuangan saya, inilah perjuangan untuk menunjukkan kasih pada diri saya, kasih pada Tuhan, kasih pada seluruh alam, seluruh manusia yang telah menghidupi saya dalam badan ini dengan begitu banyak pemeliharaan. Saya sudah hidup dengan begitu nyaman, begitu banyak makanan dan kemewahan. Inilah waktunya saya balas budi alam, balas budi manusia, balas budi Tuhan,
dengan menjadi darmawan spiritual, karena saya ada dalam apa yang kita panggil sebagai lockdown. Lockdown itu bisa memenjarakan badan saya di rumah, tapi lockdown itu tidak bisa memenjarakan saya sang jiwa yang bisa menghantar vibrasi ke seluruh alam, kepada semua manusia, binatang, pohon, dan 5 unsur alam. Semoga semuanya damai, damai, damai. Sekian, salam.